Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Dan pendengar, kami tadi juga sudah meminta tanggapan Anda terkait topik opini publik kami pagi hari ini. Musim hujan tiba, pentingkah mitigasi bencana? Dan tadi Anda sudah menyampaikan ya beberapa tanggapan Anda, termasuk pertanyaan Anda. Nanti juga kami akan teruskan ke narasumber. Nah, pendengar, kami masih melanjutkan topik musim hujan dan mitigasi bencana untuk dialog interaktif kita pagi hari ini Senin 10 Oktober 2022. Dan seperti apa, tadi juga ada yang menanyakan apakah sudah memasuki musim penghujan di Sulawesi Selatan. Seperti apa pendengar? Selengkapnya kami akan berbincang dengan Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Makassar, Bapak Hanafi Hamzah. Kami sudah bersama beliau melalui sambungan telepon. Kita sapa Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hanafi Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hanafi sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Pak Hanafi pagi hari ini. Sehat Pak Hanafi? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Nah Pak Hanafi, pendengar kita ini bahkan tadi juga menyampaikan informasi begitu ya, hujan akhir-akhir ini di beberapa daerah, termasuk laporan reporter RRI Makassar sebelumnya juga yang terbaru banjir di kota Palopo seperti itu. Nah, pendengar tentu ingin mengetahui untuk kondisi cuaca saat ini di bulan ini kemudian bulan-bulan ke depan seperti apa Pak Hanafi? Ya, jadi kita batasi wilayahnya ya. Jadi untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat, mulai dari Pindrang, Parepare, kemudian Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Gua Takala, Jodaponto. Ini pada kondisi sekarang, waktu sekarang itu transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Sedangkan untuk wilayah yang tadi disebutkan Palopo, kemudian daerah Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, ini sepanjang tahun terjadi hujan, jadi kita susah membedakan kapan masuk musim hujan, kapan masuk musim kemarau, karena sepanjang tahun wilayah tersebut terjadi hujan. Sedangkan wilayah yang lain selain yang saya sebutkan tadi, itu variasi masuknya musim hujan juga berbeda-beda. Bahkan ada wilayah di Kabupaten Bone nanti masuk musim hujan pada saat bulan-bulan Januari 2023. Jadi variasinya cukup besar begitu. Kalau di Makassar sendiri seperti apa Pak Hanafi? Jadi sekarang transisi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan ya. Ini bisa ditandai dengan pembentukan awan-awan di mana pada waktu siang hari terjadi secara banyak ya. Kemudian pada waktu sore hari biasa terjadi hujan. Dan sekitar 3-4 hari yang lalu wilayah kita diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Ada yang 53 mm, ada 59 mm. Untuk beberapa hari ke depan, kemudian beberapa bulan ke depan, Oktober, November, Desember, ini seperti apa Pak Hanafi, khususnya di Makassar? Jadi wilayah Makassar sekitarnya ya, boleh saya katakan bahwa untuk periode selanjutnya, sekarang transisi, kemudian kita akan memasuki musim hujan, dan ada periode puncak musim hujan. Puncak musim hujan itu akhir Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023 ya. Jadi boleh dikatakan di mana kondisi musim hujan itu ditandai
dengan jumlah curah hujan dalam satu dasarian atau 10 harian dalam satu bulan sudah melebihi 50 mm. Kemudian diikuti oleh dasarian-dasarian selanjutnya kurang dari lebih dari 50 mm. Baik. Nah, ini tadi menyampaikan bahwa ini tidak merata begitu ya, transisinya, termasuk ternyata juga di daerah Luwu Raya dan sekitarnya ini sepanjang tahun bahkan. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak Hanafi? Ya, jadi dari kondisi orografi dan topografi wilayah kita kan semuanya tidak sama. Ya. Ada yang terletak di sekitar Teluk, ada yang mendapatkan pengaruh dari angin timuran, angin baratan, terutama pantai barat Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian ada dari wilayah kita yang merupakan daerah pegunungan. Ya, jadi disitulah terjadi variasi-variasi hujan, di mana kita bisa lihat dari variasi yang terjadi di wilayah kita yang cukup luas ini. Ada kabupaten yang tidak sama variasi hujannya. Kalau Makassar itu ya alhamdulillah karena wilayahnya kecil, maka variasi hujan yang terjadi itu lebih bisa diidentifikasi pada waktu seperti sekarang ini. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, silakan di 082133339440. Jadi kondisi banjir di daerah Luwu, Palopo dan sekitarnya karena memang ada sepanjang tahun terjadi begitu. Untuk puncak sendiri di wilayah yang tadi disebutkan kapan Pak Hanafi? Jadi iya, puncaknya sendiri pada wilayah Makassar sekitarnya yang disebutkan tadi itu pada bulan Januari. Kita perkirakan Januari 2023 puncak dari musim hujan. Untuk pendengar kita yang ada di Luwu Utara, di Palopo begitu, wah ini belum puncak musim penghujan saja sudah banjir begitu. Kalau untuk puncaknya kapan di daerah Luwu, Palopo dan sekitarnya, Pak Hanafi? Itu variasinya dari bulan Maret hingga bulan Juni ya. Jadi puncaknya bulan Maret hingga bulan Juni. Sedangkan untuk bulan-bulan sekarang itu sebetulnya belum. Kalaupun terjadi banjir memang kan akibat dari aspek-aspek yang lain. Bukan cuma curah hujan saja, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan begitu. Oh, ada faktor lain yang menyebabkan ya? Ya, baik. Dan untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan, mungkin ingin mengetahui juga ini ya, kalau membaca tadi di beberapa artikel berita bahwa BMKG sudah melakukan begitu, tingkatkan koordinasi dengan BPBD Sulsel antisipasi bencana. Bisa dijelaskan mengenai hal ini, Pak Hanafi? Ya, jadi koordinasi kita dengan BPBD setiap saat kita jalin, bahkan kita selalu mensupport informasi yang harus dan acuan oleh BPBD dalam bersiap menghadapi potensi bencana yang mungkin akan terjadi seperti itu. Dan di grup yang dibentuk oleh Pusdal Ops BPBD Sulsel, semua BPBD yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu harus menjadi anggota ya dari grup tersebut, dan kami dari BMKG setiap saat juga mensupport dengan berbagai informasi, apakah informasi peluang terjadinya banjir, informasi terjadinya cuaca ekstrim dan sebagainya, informasi gempa, dan itu menjadi kita harapkan jadi acuan dalam penanggulangan bencana. Oke, jadi ada grup WhatsApp tersendiri begitu dengan Kepala BPBD Sulsel? Betul sekali ya. Jadi dikoordinasi sama Pusdal Ops BPBD Sulawesi Selatan. Dari koordinasi yang dilakukan termasuk juga ada grup, apa-apa saja ini yang dibahas dan persiapan seperti apa Pak Hanafi? Jadi yang paling utama kami sebagai BMKG adalah kewajiban mensupport berbagai informasi yang saya katakan tadi, dan informasi ini kita harapkan ya informasi yang valid, yang akurat, mudah dipahami, luas, jangkauan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian dari berbagai informasi ini, apabila ada peluang terjadinya kondisi yang ekstrim, misalnya terjadi bencana berupa longsor, berupa angin puting beliung dan sebagainya, itu bisa segera ditindaklanjuti. Artinya ada kesiapsiagaan dari BPBD setempat untuk mengantisipasi peluang dari potensi bencana tersebut. Seperti itu setiap saat.
Baik. Dan untuk wilayah-wilayah saja pemetaannya seperti apa, Pak? Dan mungkin ada yang daerah-daerah yang perlu diwaspadai begitu terjadi bencana? Ya memang betul sekali ya. Untuk periode sekarang itu adalah daerah yang sudah memasuki musim hujan. Yang saya sebutkan tadi bahwa Sulawesi Selatan bagian barat. Untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian utara, potensi sepanjang saat itu kita harus juga tetap waspadai karena sepanjang tahun terjadi hujan. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain variasi dari potensi bencana tersebut juga terjadi. Ada yang rawan pada bulan Maret, ada yang sampai bulan Juni, seperti itu. Jadi ada semacam spesifikasi di wilayah kita di Sulawesi Selatan, tidak sama semua, tidak kita sama ratakan karena periode-periode daripada peluang terjadinya bencana juga berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, bencana-bencana apa saja nih yang rawan terjadi di Sulawesi Selatan, Pak Hanafi? Jadi yang paling utama itu banjir ya. Banjir. Banjir pada periode puncak musim hujan. Kemudian harus kita juga ada potensi longsor. Kemudian ada potensi dari gempa bumi. Ya seperti itu yang harus kita waspadai karena periode sekarang pada waktu menjelang puncak-puncak musim hujan di bagian barat Sulawesi Selatan itu yang harus kita waspadai wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Baik. Apakah di saat transisi seperti ini, begitu di Makassar dan sekitarnya, ini perlu diwaspadai juga cuaca ekstrim ini, Pak Hanafi? Ya betul sekali ya, karena memang cuaca ekstrim itu pada periode transisi itu sering sekali terbentuk, di mana walaupun curah hujannya tidak terlalu deras, tapi ini mendadak terjadinya. 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu telah kita amati, ada potensi hujan yang sangat besar di wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami catat ada 53 mm dan ada 59 mm. Ini sudah termasuk kategori curah hujan yang lebat. Kemudian untuk hari-hari seperti sekarang, ini agak menurun, hanya dalam kriteria yang ringan saja, tetapi tetap kita waspadai apabila ada pembentukan awan-awan hujan yang cukup lebat ya seperti itu. Baik. Ada hal-hal yang ingin disampaikan ke masyarakat, Pak Hanafi, antisipasi yang perlu dilakukan begitu di transisi ini, apalagi nanti di puncak musim penghujan yang tadi disebutkan Pak Hanafi. Ya, jadi mumpung ini masih transisi masuk ke musim hujan, banyak hal yang bisa kita lakukan, terutama bagaimana caranya agar curah hujan yang jatuh itu bisa segera untuk mengalir ya, jangan sampai menjadi genangan. Jadi yang paling utama kita harus perhatikan di sekitar rumah kita, got-got, saluran air itu harus bisa menjamin bahwa curah hujan yang jatuh bisa segera mengalir ke tempat pembuangan, misalnya ke sungai ya seperti itu. Kemudian aspek yang lain yang harus kita perhatikan bahwa di sekitar rumah kita kan banyak pohon ya. Pohonnya itu jangan menjadi hambatan dari arus angin. Maka sedapat mungkin itu pohon itu kita pangkas, jangan ditebang. Karena kalau ditebang itu artinya kan tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang paling baik, yang paling bijak itu pohon-pohon tersebut harus kita pangkas. Aliran angin bisa kita jamin bahwa tidak menjadi hambatan pohon ini sehingga menyebabkan adanya pohon tumbang dan sebagainya. Ya, jadi itu persiapan yang harus kita lakukan ya. Kemudian tentunya dengan pola tradisi seperti ini mungkin kita aktivitas di luar kita batasi karena bisa menyebabkan kondisi tubuh itu rentan. Tidak dengan perubahan cuaca ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi ya. Untuk daerah-daerah yang rawan terjadi bencana seperti yang tadi disebutkan banjir, longsor, puting beliung dan lain-lain, ini himbauan seperti apa yang ingin disampaikan Pak Hanafi? Jadi kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah setempat, di mana instansi yang berwenang tentunya kan BPBD. BPBD setiap saat ini memberikan sosialisasi ke masyarakat agar kita sadar akan wilayah kita yang rawan bencana. Karena wilayah Sulawesi Selatan dapat juga saya sebutkan bahwa wilayah yang boleh dikatakan
supermarket bencana. Semua bencana ada di situ. Oke. Kecuali gunung api saja ya, tetapi semua bencana di Sulawesi Selatan itu ada potensi terjadi. Sampai diistilahkan supermarket bencana begitu ya? Iya, dari semua karena semua potensi bencana ada. Ya. Baik, dan ini secara aktif, secara terus-menerus ada grupnya bersama BPBD Sulsel begitu ya, untuk terus BMKG memberikan informasi-informasi terkini. Ya, betul sekali. Yang dikoordinir sama Pusdal Ops BPBD Sulawesi Selatan. Jadi informasi terkini tentang potensi bencana misalnya itu sudah bisa langsung dipantau oleh teman-teman kita di BPBD. Dan bila itu potensi bencananya semakin besar, maka dapat diambil tindakan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Baik, jadi ini secara aktif begitu ya komunikasi dalam grup tersebut Pak Hanafi ya? Ya, betul sekali. Kita aktif sekali ya untuk komunikasi. Kadang-kadang kita ke BPBD atau kita sharing-sharing dengan kepala BPBD yang kita sebut dengan Kalaks ya. Ada Kalaks BPBD Kota Makassar, ada Kalaks BPBD Sulawesi Selatan. Ya, baik. Untuk sejauh ini sendiri, kalau melihat ini BMKG sangat aktif begitu ya di berbagai macam media. Efektivitas komunikasi yang dilakukan BMKG ke masyarakat seperti apa Pak Hanafi sejauh ini? Jadi informasi kita sudah diterima ya, berbagai lapisan masyarakat itu. Karena selama ini memang kita selalu memberikan sosialisasi, walaupun tidak semua sosialisasi itu dilakukan oleh BMKG, tapi dengan sharing dengan berbagai instansi, misalnya BPBD, dengan SAR, dengan TNI, Polri, itu informasi kita sudah banyak diperhatikan oleh masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat semakin sadar kalau wilayah yang kita tempati ini adalah wilayah yang sebetulnya kita harus siap dengan segala potensi yang ada. Baik. Dan ini bisa diakses di mana saja Pak Hanafi untuk informasi perakiran cuaca, peringatan dini, dan lain-lain dari BMKG? Ya, yang paling utama itu kita memiliki website ya di bmkg.go.id. Di situ berbagai informasi dapat Anda akses, informasi tentang cuaca, peringatan dini, gempa bumi, kemudian kualitas udara, itu bisa diakses melalui situs tersebut. Baik, selain juga termasuk yang aktif di Twitter dan di beberapa media sosial lain. Pak Hanafi, kami boleh baca komentar masyarakat juga ya. Ini ada yang menanyakan juga Ibu Nur, fenomena hujan es yang sempat viral di Makassar itu apakah normal gitu? Mungkin ada penjelasan terkait hal ini. Termasuk juga ada pendengar. Ya, boleh dijawab itu dulu Pak Hanafi? Iya, tentang fenomena hujan es sebetulnya normal terjadi ya. Kenapa? Karena harus kita ketahui sel awannya. Sel awan itu terbentuk dari 3 komponen. Yang pertama uap air, yang kedua air sendiri, yang ketiga adalah zat padat berupa butiran-butiran es. Pada waktu tertentu ada arus angin yang naik disebut dengan konveksi, arus udara itu namanya downdraft. Ini kan tidak selamanya teratur begitu. Ada semacam interaksi sehingga menciptakan arus udara kacau namanya turbulen. Turbulensi yang berasal dari atas awan, puncak awan yang ketinggiannya sekitar 10 km, itu biasa turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini biasa kita sebut dalam dunia penerbangan namanya downdraft ya. Apabila sampai ke permukaan tanah, ini membawa butiran-butiran es. Butiran-butiran es ya. Jadi memang butiran-butiran bentukannya butiran es begitu Pak Hanafi? Iya betul. Jadi kristal es. Ya, ya bahkan seperti kelereng besarnya. Bahkan saya pernah melihat butiran esnya malah lebih besar kayak bola tenis itu. Ya, jadi ini lumrah saja terjadi ya. Terutama pada masa transisi seperti sekarang. Oke, jadi masa transisi begitu ya, normal terjadi di masa peralihan. Kemudian ada pendengar kita juga yang bertanya, ada Pak Ari tadi di Makassar, katanya di daerah Tinumbu pada saat Desember lalu terjadi angin puting beliung dan masyarakat banyak yang tidak tersosialisasi dengan baik begitu. Katanya apa sih tanda-tandanya angin puting beliung dan apa yang mesti dilakukan masyarakat? Silakan Pak Hanafi. Jadi angin puting beliung itu terjadi dari sel awan yang disebut dengan cumulonimbus. Ya. Pada saat matang awan ini dapat menyebabkan terjadinya puting beliung. Ya, jadi
Dengan puting beliung tersebut itu masyarakat kita harapkan untuk bisa lebih bijaksana. Ya. Asal mula dari terjadinya puting beliung adalah pembentukan awan yang menjulang tinggi, namanya awan cumulonimbus. Ya, awan cumulonimbus ini cukup aktif pada pagi hari, terbentuk seperti kayak bunga tol. Kemudian pada waktu matang ini dasarnya sangat hitam, kemudian biasa terjadi badai guntur ya. Seperti itu masyarakat kita ya. Itu yang harus kita bisa lebih bijak melihat perkembangan dari awan-awan yang bisa terjadi angin puting beliung tersebut. Baik, Pak Hanafi, sebelum melanjutkan aktivitas mungkin ada informasi penting lain yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait topik kita. Silakan Pak Hanafi. Informasi yang mungkin bisa menjadi perhatian kita, mumpung masih dalam transisi ke musim penghujan, ya masyarakat kita mungkin bisa mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas. Yang kedua, masyarakat kita bisa melihat kondisi lingkungannya untuk bisa lebih bijak agar curah hujan yang jatuh itu jangan menjadi genangan. Kemudian yang berikutnya perhatikan pohon yang ada di sekitar rumah kita, jangan selalu rindang, sebaiknya dipangkas supaya jangan menyebabkan terjadinya hambatan terhadap arus angin yang bertiup tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Hanafi Hamzah untuk informasi yang disampaikan ke masyarakat pendengar RRI Makassar. Sehat selalu Pak Hanafi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, dan demikian pendengar kebersamaan kita dengan Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 4 Makassar, Bapak Hanafi Hamzah. Lintas Makassar Pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi. Kita masih membahas informasi musim hujan dan mitigasi bencana, dan tadi disampaikan oleh BMKG Wilayah 4 Makassar bahwa terus melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulsel guna mengantisipasi bencana selama musim penghujan tahun ini. Dan Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG 4 Makassar, Hanafi Hamzah, mengatakan upaya antisipasi tersebut terus ditingkatkan untuk menghadapi cuaca buruk yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Dan ada grup WhatsApp bersama BMKG dengan seluruh kepala BPBD se-Sulawesi Selatan. Dan informasi koordinasi terus dilakukan, dan beberapa fenomena yang terjadi termasuk juga hujan lebat, hujan es ini menurut Pak Hanafi sebagai transisi begitu ya, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan yang puncaknya ini diperkirakan tadi disebutkan pada akhir Desember 2022 untuk puncak musim penghujan khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya Januari dan Februari 2023, dan terus diupdate ya secara akurat informasi yang dibutuhkan masyarakat oleh BMKG. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Dialog interaktif Lintas Makassar Pagi kami akan lanjutkan sesaat lagi. Waktunya kentongan. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Jika Anda berada di dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Matikan aliran listrik dan copot regulator gas. Berlindunglah di bagian tengah rumah. Jika Anda berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Sebaiknya cari bangunan yang berdinding kokoh sebagai tempat berlindung. Jika Anda berada di kendaraan, jangan berlindung di dalam mobil. Hindari berlindung di bawah jembatan. Segera cari tempat seperti ruangan, rumah, atau ruko. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.
Kini kita berjaya, citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Ikatan telah dijalinkan, hatiku terima terbuka. Segala rasanya di jiwa, kemesraan terjalin cinta. Citaku tercapai, punyai kebebasan, dan di kau berjaya, telah berjaya. Sinaran mentari menyinari, menyusup ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Oh, baliknya rasa, apabila di kau tiada. Oh, bagai kenangan yang tiba menuju cahaya sedang menyinar. Sinaran mentari menyinari, sinaran mentari pun menyinari, apabila di kau pulang bersamaku semula. Mesranya sungguh bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Sinaran mentari sinari kita, menyusup mesra ke jiwa ketika kita bersama. Sungguh mesranya bila kita berdua, bagai mahligai indah yang tumbuh di muka dunia. Sinaran mentari sinari kita, menyusup mesra ke jiwa ketika kita bersama. Sungguh mesranya. Sudah pukul 8, alarmku berderi, tak sabar untuk memulai jalani hari ini. Kuatkan hati, takkan ada sendu yang mengganggu.
mentariku. Potret lugu wajahmu hiasi dinding kamarku, menjadi pengingatku akan tujuan hidupku. Bahagiakanmu takkan ada yang mengganggu dalam genggamku. Aku pilu pun terdengar sejak kau tuliskan untukku dalam secari kertas lusuh. Sederhana pesanmu, namun selalu menyemangatiku. Jangan biarkan sendu mengganggu, percaya dunia dalam genggamanmu. Lagu pilu kan terdengar merdu, karena kau dan aku bersama. Oh, takkan ada sendu yang mengganggu, seolah dunia dalam genggamanku. Lagu pilu pun terdengar merdu sejak kau hadir di hidupku. Kau mentariku, karena kau hadir di hidupku. Kau mentariku. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar. Pagi di dialog interaktif kami bacakan untuk beberapa masukan pendengar mengantisipasi terjadinya bencana di musim penghujan. Ada Pak Edi, perlu langkah bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk kerjasama, dan harapannya sih mudah-mudahan tidak terlambat seperti itu ya, nanti bencana terjadi atau musibah terjadi baru kemudian turun tangan. Pak Edi melihat sudah kelihatan antisipasi yang dilakukan, tetapi masih perlu seperti itu berbagai macam upaya untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada Pak Niko Beni di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mitigasi penting untuk mengatasi bencana, perlu kerjasama masyarakat, jangan hanya pemerintah saja, tetapi harus saling kerjasama. Apalagi bencana dari tahun ke tahun ini Sulawesi Selatan juga menjadi langganan dan perlu mitigasi dilakukan, belajar dari pengalaman. Namun di Makassar sendiri melihat sudah cukup maksimal upaya-upaya mitigasi yang dilaksanakan, termasuk juga kerja-kerja pemerintah. Ada Satgas Drainase yang melakukan pembersihan, drainase, got, dan semacamnya. Terima kasih banyak untuk Pak Niko Beni yang ada di Makassar sudah bergabung bersama kami. Juga ada Pak Ari yang ada di Makassar yang menyampaikan keluhan ya, drainase di lorong 142 Tinumbu saat ini sangat perlu dikeruk, dan berharap ada bantuan dari Satgas Drainase di lorong 142 Tinumbu. Dan ini tadi juga sudah disampaikan ya oleh Pak Hanafi Amsah dari BMKG wilayah 4 Makassar, bagaimana kemudian tips ketika terjadi angin puting beliung ya. Dan ini tadi sudah disampaikan ada beberapa begitu cara menyelamatkan diri dari
bencana puting beliung, termasuk juga apa yang perlu dilakukan begitu ya untuk mencegah puting beliung. Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133333940. Ada Pak Iwan di Parepare. Semalam Parepare diguyur hujan dan daerah Bacukiki khususnya dan beberapa daerah di Parepare memang menjadi langganan banjir. Di Parepare sendiri pemerintahnya aktif untuk melakukan tidak hanya antisipasi mitigasi bencana tetapi juga edukasi terkait penanganan bencana alam, edukasi bencana alam ini perlu dilakukan, belajar dari pengalaman dan dari di Parepare sendiri aktif dilakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, termasuk ke kelurahan seperti itu. Kemudian ada Pak Bahar di Pintrang, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini yang berharap kemudian Perda sampah ini tadi beberapa pendengar kita yang menilai masih banyak kemudian masyarakat yang buang sampah sembarangan di kanal, di got, di saluran, padahal ini juga yang penyebab banjir seperti itu, penyebab genangan. Tadi ada Pak Jono juga yang berharap penerapan peraturan denda ini bisa diterapkan kembali agar memberi efek jera, termasuk kalau perlu pasang CCTV yang tidak taat ini bisa dikenakan denda dan masyarakat bisa ada efek jerahnya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dialog interaktif Lintas Makassar pagi akan kami lanjutkan sesaat lagi. Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah atau camat untuk pertolongan lebih awal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Rudi, cepat kau berteduh ki di bawah pohon. Hujan ki. Weh, jangan kau berteduh di bawah pohon kalau ada petir. Bahaya, tersambar ki nanti. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dalam kondisi basah, pohon rawan disambar petir karena dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga, orang yang berteduh di bawah pohon dapat tersambar petir akibat arus listrik yang merambat hingga ke akar pohon. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 5, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Sakit, ku tak kunjung sembuh karena belum terobati. Kamu satu yang ku butuh.
kali sehari video call, 1 kali sehari bertemu sebelum makan. Sakit, ku tak kunjung sembuh karena belum terobati. Kamu, Aku, satu yang ku butuh. satu yang kau butuh cuma Tolong beri obat rinduku. 3 kali sehari teleponan, 2 kali sehari video call, 1 kali sehari bertemu sebelum makan. Sudah lama ku tahan sakitku, sakit menahan rinduku padamu, karena kamu tak kunjung datang bagai bayangan. Tiga kali sehari teleponan, 2 kali sehari video call, 1 kali sehari bertemu sebelum sebelum makan. Sudah lama ku tahan sakitku, sakit menahan rinduku padamu, Karena kamu tak kunjung datang bagai bayangan. ku tahan sakitku, menahan rindu padamu. Aku berdoa bertemu kamu agar rinduku tak sebatas halu. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Lintas Makassar pagi. Tadi kami sudah bersama dengan narasumber BMKG Wilayah 4 Makassar, Bapak Hanafi Hamzah, yang menyampaikan bahwa terus melakukan koordinasi bersama BPBD Sulawesi Selatan untuk antisipasi bencana di musim penghujan ini. Dan tadi Pak Hanafi menyebutkan bahwa ini tidak merata di Sulawesi Selatan ya untuk musim penghujannya, termasuk menyampaikan tadi di Makassar dan sekitarnya sudah memasuki masa transisi musim penghujan dan diperkirakan puncaknya itu akhir Desember 2022 hingga Januari Februari 2023. Sementara di daerah lain juga berbeda begitu ya, termasuk Palopo, di Luwu. Ini bahkan tadi disebutkan oleh Pak Hanafi Hamzah terjadi sepanjang tahun bahkan begitu ya untuk hujan sendiri. Dan berkat seperti yang kami sampaikan tadi bahwa informasi terkait Kota Palopo yang juga ini banjir seperti itu ya. Nah, seperti apa pendengar informasi lengkap mengenai banjir yang terjadi di Kota Palopo dan kondisi terkini? Kami sudah bersama dengan narasumber pendengar dari BPBD Kota Palopo, Korlap TRC, Bapak Zulkifli. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zulkifli. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zulkifli. Iya, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Zul, terima kasih sudah bersama kami di RRI Makassar pagi hari ini di sela-sela kesibukan Pak Zulkifli.
Kabar sehat Pak Zul? Iya, sehat, alhamdulillah. Ya, Pak Zul, pendengar ingin mengetahui kondisi terkini. Kabarnya banjir di Kota Palopo, Pak Zul ya? Iya, terjadi waktu malam Minggu, hari Sabtu. Malam Minggu, ya. Iya. Betul ada beberapa kelurahan di Kota Palopo yang banjir begitu atau seperti apa informasi? Ada 4 kelurahan, 2 kecamatan, kelurahan Rampuang, Barah, sama Pentojangan dan Salubatang. Iya. Kondisinya seperti apa waktu terjadi banjir, Pak? Waktu terjadi banjir, memang karena curah hujan yang cukup tinggi, menyebabkan beberapa sungai kenaikan debit air sehingga meluap ke rumah warga. Iya. Dan ini baca di berita ada yang ketinggiannya sampai setinggi dada orang dewasa begitu di Kecamatan Teluk Wanua. Oh iya, kalau khusus di Kecamatan Teluk Wanua sekali, di sana ketinggian air 60 sampai 80 cm. Oke, katanya sebanyak 20 rumah warga dan lahan persawahan di wilayah tersebut terdampak begitu. Kalau di Kelurahan Pentojangan sendiri itu sawah itu sekitar 200 hektar dan kebun itu ada sekitar 15 hektar yang terendam banjir. Sementara fasilitas umum itu sekolah ada 1 unit dan masjid itu ada 3 unit. Yang banjir juga? Ya, itu banjir. Oke. Waktu malam Minggu ya. Jadi di kelurahan mana saja Pak Zul? Selain Pentojangan? Di Kelurahan Bara dan Kelurahan Rampuang. Oke. Kondisi terkini seperti apa Pak Zul? Kondisi terkini alhamdulillah semenjak kemarin air sudah surut. Di 3 kelurahan itu hanya kemarin siang itu air yang dari Kelurahan Pentojangan itu masuknya ke Kelurahan Salubatang. Baik. Kabarnya ada warga yang mengungsi begitu Pak Zul pada saat banjir? Iya. Oh iya. Memang waktu malam Minggu itu ada beberapa kepala keluarga yang mengungsi di SD di ketinggian. Hanya kami kan berada di lokasi itu sampai jam 5:30 pagi dan sudah mengembalikan warga yang mengungsi karena air sudah surut jam 4 subuh dini hari. Ada akses jalan yang terputus Pak Zul karena longsor kabarnya seperti itu? Kalau longsor ya ada. Waktu malam Minggu ada di Kecamatan Warak Barat, Kelurahan Batang itu di kilometer 17 waktu yang malam Minggu itu. Tapi kami sudah upayakan dan bersama masyarakat sudah membuka jalan. Oh, jadi sudah bisa yang diakses. ada di atas. Ini akses ke Tanah Toraja Pak Zul ya? Iya, ini akses Palopo Tanah Toraja. Oke, jadi kendaraan sudah bisa lewat? Iya, waktu malam Minggu itu sudah bisa lewat. Hanya ya persoalannya ini kan hujan masih berlangsung sekarang di Kota Palopo dan biasa memang ada longsoran-longsoran yang baru di jalan provinsi tersebut. Begitu. Baik, Pak Zul, tadi kami bersama BMKG yang menyebut bahwa di Luwu, Palopo bahwa memang ternyata beda dengan di Makassar begitu yang baru memasuki musim penghujan. Di sana memang sepanjang tahun ini sering hujan Pak Zul ya? Baru di bulan-bulan ini yang intensitas itu cukup lebat tinggi. Begitu, iya? Iya, lebat, iya. Oke. Dan seperti apa kemudian kalau banjir sendiri, ini apakah baru di 2022 di Palopo atau sudah beberapa kali terjadi? Sudah beberapa kali terjadi, khususnya di Kelurahan Pentojangan dan Salubatang. Oh, memang langganan di sana Pak ya, Pentojangan? Iya. Pokoknya kalau sudah intensitas hujan yang lebat terus lama, itu akibat air yang meluap. Apalagi kalau
pas bersamaan dengan air pasang. Jadi air itu meluap ke rumah-rumah warga. BPBD sendiri apa-apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana tentunya, apalagi di musim penghujan ini? Oh ya, oke. Jadi kami sendiri dari BPBD Kota Palopo, khususnya TRT itu siaga 1 kali 24 jam, selalu menunggu informasi masyarakat. Kalau ada lokasi-lokasi yang terdampak daripada banjir, ya kami berupaya untuk ada di lokasi untuk mengevakuasi warga kalau memang dibutuhkan, begitu, dan membantu warga yang ada di lokasi tersebut. Baik. Ada yang ingin disampaikan untuk warga Kota Palopo yang juga saat ini mendengarkan RRI Makassar? Ada himbauan mungkin Pak Zul? Oh iya. Himbauan dari kami sendiri karena rilis dari BKG provinsi juga ini melalui Pusdialog ke kami, intensitas hujan yang cukup tinggi di bulan ini sampai dengan Desember. Harapan supaya himbauan kami agar masyarakat tetap waspada, selalu memperhatikan kondisi dan informasi dari BMKG sendiri, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sul. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi banjir selanjutnya atau bencana longsor begitu ya. Dan mudah-mudahan antisipasi yang dilakukan ini bisa meminimalisir paling tidak. Terima kasih banyak Pak Zulkifli untuk informasi yang disampaikan. Sehat selalu dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Pak Sul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pendengar, Bapak Zulkifli, Korlap TRC BPBD Kota Palopo yang sudah menyampaikan informasi terkait banjir yang terjadi di Kota Palopo, dan alhamdulillah sudah surut, dan akses jalan yang sempat terputus menuju ke Tanah Toraja akibat longsor, akibat banjir juga sudah bisa diakses kembali seperti itu. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini, Senin 10 Oktober 2022. Saya Damalik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.